Kalau ada penjual yang mau melakukan apa yang diminta oleh pelanggannya, maka dia sudah membunuh dirinya. Dia sudah menyampakkan dirinya ke dalam api neraka. Maka penting Bapak Ibu, ayat ini mungkin kita hafal. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Apa hal-hal yang akan menyampakkan kita ke neraka? Kita camkan itu Bapak Ibu. Salah satunya Bapak Ibu yang akan mencampakkan kita ke dalam neraka adalah bahaya ujub dan riya dalam amal. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dan sungguh yang akhir itu lebih baik dari yang pertama. Al-Quran surat Ad-Duha ayat yang keempat. Bapak ibu-ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu, luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bisanya kita hadir subuh ini di masjid merupakan nikmat yang luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu, hadirnya Bapak Ibu di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Hadirnya Ibu sesaat setelah salat subuh tadi Bapak Ibu, tidak lama-lama, paling lama 15 menit atau 16 menit kita itikaf sebentar. Kita dengarkan kajian ini 15-16 menit itu semuanya bernilai ibadah. Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah di majelis ilmu walaupun 15-16 menit, malaikat akan menaungi kita, malaikat akan mendoakan kita. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini, rahmati dia ya Allah, ampuni dia dan beri hidayah, mendapat rahmat, mendapat ampunan dan mendapat hidayah. Itu lebih hebat daripada dunia dan segala isinya Bapak Ibu. Makanya niatkan kita ketika berangkat dari rumah ke masjid, setelah salat subuh berjamaah, kita niatkan 15 menit, 16 menit kita bertahan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan ampunan. Bapak Ibu yang kami muliakan, tetap kami sapa Bapak Ibu semua penduduk surga yang masih berada di dunia. Firman Allah tadi Bapak Ibu yang kami bacakan surat Ad-Duha ayat yang keempat. Allah mengatakan walal akhiratu khairu laka minal ula. Dan sungguh dan pasti akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini harus terngiang-ngiang selalu dalam diri kita Bapak Ibu. Di akhirat itu hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Dan untuk selamat dari api neraka itu diupayakan ketika kita berada di dunia. Kalau kita lengah Bapak Ibu,
Kita sekali ke dunia ini dan tidak kembali lagi. Lengah kita, terpedaya dengan bisikan setan, terjerumus dalam api neraka selama-lamanya di sana, dan tidak bisa minta untuk dikembalikan ke dunia. Makanya Bapak Ibu, bersyukurlah kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan dan istiqomahlah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, ketika setan diusir oleh Allah dari surga, itu setan sudah meminta kepada Allah. Di surat Al-Hijr ayat 39, apa kata setan kepada Allah? Apa kata setan? Qala rabbi bima akhwaitan. Setan ini dia berkata, Rabbi bima akhwaitan, ya Tuhan, karena engkau telah sesatkan aku. Kenapa sesatkan? Karena ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud, illa iblis. Karena iblis tidak mau sujud, maka Allah kutuk dia. Dia termasuk makhluk yang sesat. Maka dia mengatakan kepada Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan memperindah bagi mereka fil ardi, di bumi, wala uyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Penting ibu ingat ini ibu, wala uyannahum ajmain, dan aku sesatkan semuanya. Berarti setiap detik yang kami minta tadi, ya Allah, jadikan setiap detik yang kami lewati bernilai ibadah. Dan setan setiap detik berupaya yang kita kerjakan semuanya maksiat. Apa itu maksiat? Melanggar aturan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, orang yang tidur sekarang ini Bapak Ibu, dia bermaksiat. Jangan kita katakan maksiat itu berzina saja. Jangan kita katakan maksiat itu minum khamar saja. Jangan kita katakan maksiat itu berjudi saja. Tidur ketika azan subuh berkumandang itu maksiat. Maksiat itu apa? Tidak mengikuti aturan Allah. Maka ini penting kita sadari Bapak Ibu, jangan sampai kita lengah. Maka dalam subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua, kita ambil tema kajian kita, menata hari akhir. Mari kita tata hari akhir kita Bapak Ibu. Dan masing-masing kita Bapak Ibu sudah ada catatan kapan berakhir hidup kita. Di malaikat Israel sudah ada catatan masing-masing kita ini kapan hari akhir kita. Tapi kita tidak tahu catatan itu Bapak Ibu. Dan catatan itu bisa jadi tidak lama lagi. Bisa jadi sore ini akhir hidup kita. Maka setiap berganti hari, katakan dalam diri kita, ini hari akhir kita. Sekarang hari Selasa Bapak Ibu, katakan dalam diri, ini hari akhir saya. Maka ibadah subuh kita subuh terbaik, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran. Kemudian ketika kita beraktivitas, bermuamalah sama kita, yang ke kantor pergilah ke kantor, yang ke sawah pergilah ke sawah, yang ke pasar pergilah ke pasar. Selama di kantor, selama di sawah, selama di pasar, kita pastikan yang kita kerjakan benar-benar diridhoi oleh Allah. Di kantor kita tidak akan melebihkan faktur Bapak Ibu. Di kantor kita tidak akan korupsi waktu Bapak Ibu. Begitu juga di sawah, mana yang jatah air kita jatah air tetangga, sawah tetangga tidak akan kita ambil. Kenapa? Karena hari ini adalah akhir hidup kita. Begitu juga ketika kita berdagang Bapak Ibu, katakan hari ini akhir hidup kita. Maka ketika berdagang kita pastikan yang kita jual itu benar, tidak menipu orang lain, dan juga tidak berkongsi dengan orang lain. Karena banyak tipuan-tipuan dalam berdagang Bapak Ibu. Ketika toko sepi, tiba-tiba datang pelanggan ke toko kita, dia mau belanja banyak, saya mau belanja 20 juta, tapi dengan syarat naikkan nilai fakturnya. Harga semen 75.000, tolong buat 76.000. Atau harga semen 75, saya beli 100 sak, buat 100 sak, tapi antar 80 sak, kembalikan 20 sak. Kalau ada penjual yang mau melakukan apa yang diminta oleh pelanggannya, maka dia sudah membunuh dirinya. Dia sudah menyampakkan dirinya ke dalam api neraka.
Maka penting Bapak Ibu, ayat ini mungkin kita hafal, walal akhiratu khairu laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Apa hal-hal yang akan menyampaikan kita ke neraka, kita camkan itu Bapak Ibu. Salah satunya Bapak Ibu yang akan mencampakkan kita ke dalam neraka adalah bahaya ujub dan riya dalam amal. Apa? Bahaya ujub dan riya dalam amal. Rasulullah SAW Bapak Ibu dalam hadis Tabrani, hadis ini hadis hasan, ada 3 hal yang membinasakan, artinya membinasakan dunia kita dan juga membinasakan akhirat kita. Yang pertama, kikir yang ditaati. Apa itu kikir yang ditaati? Selalu kikir Bapak, sampili, tidak mau membantu sesama. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak diri kami dan kita semua, buanglah sifat kikir itu Bapak Ibu. Ketika ada saudara kita sakit, saudara kita membutuhkan uang, kita keluarkanlah uang kita Bapak Ibu. Karena kikir yang diikuti ini akan membinasakan dunia kita. Karena orang kikir tidak berkah hidupnya dan membinasakan akhirat kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang suka berinfak dia akan husnul khotimah. Kita selalu minta kepada Allah, kiranya Allah matikan kita dengan mati yang baik. Dan Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Munafikun itu Bapak Ibu, ketika Allah cabut nyawanya, apa katanya? Tunda dulu kematianku, aku akan berinfak. Artinya apa? Orang yang membiasakan infak Bapak Ibu, dia akan husnul khotimah. Maka camkan dalam diri kita, setiap berganti hari ada infak kita. Boleh infak di masjid, boleh infak kepada anak tetangga, tidak perlu banyak-banyak Bapak, tapi istiqomah. 1000 saja jadi seharinya. Ibu buat infak 1000. Kalau hari itu hari kematian ibu sudah berinfak. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Munafikun tadi, dia minta tunda kematiannya. Untuk apa? Untuk berinfak. Maka pastikan setiap berganti hari ada infak kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, 3 hal yang membinasakan hawa nafsu yang diikuti. Jangan sampai masing-masing kita punya hawa nafsu, kita punya fujur, dan kita juga punya takwa. Banyak keinginan-keinginan kita Bapak Ibu, dan di situ ujiannya. Ketika kita punya keinginan, kita mau pergi ke kantor, mau pergi ke pasar, anak kita mengatakan kepada kita, Pak, saya perlu uang 100.000 untuk beli LKS Pak, besok pagi terakhir. Maka kita pergilah ke pasar. Seharian di pasar tidak ada peluang, tidak ada orang yang belanja ke toko kita. Dan pada persamaan kita nampak ada 100.000 keluar dari kantong seseorang. Kita bisa cabut itu dan dia tidak akan tahu. Tapi kita tahu kalau itu kita kerjakan dan pada akhir hidup kita selama-lamanya kita pindah. Maka orang yang paham wa akhirul laka minal ula tidak akan diambilnya itu walaupun anaknya menangis di rumah. Orang tua kita sering mengatakan Bapak Ibu, daripada piti haram dibawa pulang, ancak ular dibawa pulang. Kalau piti bawa pulang piti haram, anak wak pakajak-kajam dia. Tapi kalau ular bawa pulang nyolari mah. Ancak ular dibawa lain daripada piti haram. Maka camkan dalam diri kita bahwa kita yang akan membinasakan kita hawa nafsu yang diikuti. Kita punya hawa nafsu tapi kita tahan Bapak Ibu. Menahan hawa nafsu, itulah pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang membinasakan kegaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Ketika Allah berikan kita kelebihan, apakah kelebihan harta, kelebihan badan yang sehat, yang tegap, yang ganteng, yang cantik, atau kelebihan uang, atau kelebihan pengaruh, biasanya itu membuat kita ujub Bapak Ibu. Setan tidak mau tunduk kepada Allah untuk diperintah untuk sujud kepada Adam karena ujubnya, karena latar belakangnya. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai kita ujub. Kalau ada rasa bangga, merasa kita lebih baik dari orang lain, lebih pintar dari orang, jangankan lebih baik, lebih pintar, lebih soleh dari orang lain, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, celaka orang yang amalnya tidak bernilai. Amalnya tidak bernilai Bapak Ibu. Ada hadis yang luar biasa, hadis sahih Bapak Ibu, hadis Muslim. Hadis ini menggambarkan ada 3 jenis orang yang amalnya besar. Seorang mujahid,
seorang alim, seorang dai, dan seorang dermawan. Ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan kepada Allah, mana surgaku sebagai mujahid? Kata Allah, surgamu tidak ada. Kamu memang perang dulu, tapi kamu perang dulu di dunia ingin dikatakan sebagai pahlawan. Kamu sudah dapat gelar pahlawan dulu di dunia. Sekarang tidak ada lagi untukmu neraka. Bayangkan Bapak Ibu, dia berperang tapi ingin dikatakan pahlawan, dikatakan orang hebat, dapat gelar orang hebat itu, dapat gelar pahlawan itu, tapi dia berperang bukan karena Allah, tempatnya di neraka. Ada juga orang yang alim, yang berceramah di mana-mana, itu dia mengatakan kepada Allah, mana surgaku yang telah berdakwah dulu ke mana-mana? Surgamu tidak ada. Kamu berdakwah dulu untuk dikatakan orang hebat, orang orator. Kamu telah dipuji-puji oleh orang lain. Kamu sudah dapatkan di dunia. Di sini kamu tidak dapatkan. Di sini tempatmu neraka. Begitu juga dermawan. Dia kemana-mana kasih uang. Dia lihat di akhirat, mana surgaku karena aku dermawan. Kamu ingin dikatakan dermawan, sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu berbuat baik, membantu orang lain untuk dikatakan dermawan. Gelar dermawan sudah kamu dapatkan dulu di dunia. Sekarang tempatmu di neraka. Mengerikan ini Bapak Ibu, setan akan selalu memperdaya kita, membisikkan kita setiap detik. Maka camkan Bapak Ibu, setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sedikit yang kami sampaikan ini Bapak Ibu membuat kami yang menyampaikan dan kita semua tersadarlah Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu, hari ini akhir hidup kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.